Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Pramudita, mahasiswi dari Stikes Widya Cipta Husada, Prodi D3 Radiologi Diagnostik dan Radioterapi. Di sini saya akan menjelaskan tentang detektor radiasi. Apa sih detektor radiasi? Yuk kita simak sama-sama. Detektor radiasi merupakan sensor yang dapat mengenali adanya radiasi nuklir, baik alfa, beta, maupun gamma. Pendeteksi radiasi ionisasi di alam sekitar menjadi sangat penting karena tubuh manusia tidak mampu mengindra kehadiran radiasi ionisasi. Salah satu jenis detektor radiasi ialah detektor semikonduktor. Detektor semikonduktor ini terbuat dari unsur gelombang 4 pada tabel periodik, yaitu silikon atau germanium. Keunggulan detektor semikonduktor lebih efisien dibandingkan detektor isian gas karena terbuat dari zat padat serta mempunyai resolusi yang lebih baik daripada detektor sentilasi. Pada dasarnya, bahan isolator dan bahan semikonduktor tidak dapat meneruskan arus listrik. Hal ini disebabkan semua elektron berada di pita valensi, sedangkan pita konduksi di bahan isolator sangat besar sehingga tidak memungkinkan elektron untuk berpindah ke pita konduksi seperti terlihat pada gambar. Sebaiknya perbedaan tersebut relatif kecil pada bahan semikonduktor sehingga memungkinkan elektron untuk meloncat ke pita konduksi bila mendapat tambahan energi. Energi radiasi yang memasuki bahan, elektronnya dapat berpindah dari pita valensi ke pita konduksi. Bila di antara kedua ujung bahan semikonduktor tersebut terdapat beda potensial, maka akan terjadi aliran arus listrik. Jadi, pada detektor ini, energi radiasi diubah menjadi energi listrik. Sambungan semikonduktor dibuat dengan menyambungkan semikonduktor tipe N dengan tipe P. Kutub positif dengan tegangan listrik eksternal dihubungkan ke tipe N, sedangkan kutub negatifnya ke tipe P. Hal ini menyebabkan pembawaan muatan positif akan tertarik ke atas atau ke kutub negatif, sedangkan pembawaan muatan negatif akan tertarik ke bawah ke kutub positif, sehingga terbentuk lapisan kosong muatan pada sambungan PN. Dengan adanya lapisan kosong muatan ini, maka tidak akan terjadi arus listrik. Bila ada radiasi pengion yang memasuki lapisan kosong muatan ini, maka akan terbentuk ion-ion baru elektron dan hole yang akan tergerak ke kutub-kutub positif dan negatif. Tambahan elektron dan hole inilah yang akan menyebabkan terbentuknya pulsa atau arus listrik. Oleh karena daya atau energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan ion-ion ini lebih rendah dibandingkan dengan proses ionisasi isi gas, maka jumlah ion yang dihasilkan oleh energi yang sama akan lebih banyak. Hal ini yang menyebabkan detektor semikonduktor sangat teliti dalam membandingkan energi radiasi yang mengenainya, atau disebut mempunyai resolusi tinggi. Sebagai gambaran, detektor sentilasi untuk radiasi gamma biasanya mempunyai resolusi sebesar 50 kV. Artinya, detektor ini dapat membandingkan energi dari dua bahan radiasi yang memasukinya. Bila kedua radiasi tersebut mempunyai perbedaan energi lebih besar daripada 50 kV, sedangkan detektor semikonduktor untuk radiasi gamma biasanya mempunyai resolusi 2 kV. Jadi terlihat bahwa detektor semikonduktor jauh lebih teliti untuk
membedakan energi radiasi. Sebenarnya kemampuan untuk membedakan energi tidak terlalu diperlukan dalam pemakaian di lapangan. Misalnya, untuk menentukan jenis radionuklida atau menentukan jenis dan kadar bahan. Kemampuan ini mutlak diperlukan. Kelemahan dari detektor semikonduktor adalah harganya lebih mahal. Pemakaiannya harus sangat hati-hati karena mudah rusak dan beberapa jenis detektor semikonduktor harus didinginkan dengan temperatur nitrogen cair sehingga memerlukan dewar yang berukuran lebih besar. Sekian itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.